Presiden Prabowo tiba di tanah air usai lawatan ke Mesir. Lonjakan penumpang libur Natal dan Tahun Baru. Jadi inisiator PPN 12%, PDIP dinilai seperti lempar batu sembunyi tangan. Kejar KKB, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni hilang. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi, Apa kabar Festi? hari ini? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Dan tentunya juga kita berdua terus mendoakan yang terbaik untuk pemirsa di rumah. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan sehat walafiat, selalu gembira, selalu sehat seperti itu ya. Apalagi ini menjelang hari Natal dan juga Tahun Baru, semuanya juga akan bersegera untuk menghadirkan sukacita dan juga kegembiraan yang sangat luar biasa. Apalagi kemarin pada hari Senin, Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di tanah air dan langsung melakukan sebuah ratas atau rapat terbatas terkait dengan persiapan Nataru. Dan memang kalau kita ketahui festival pemirsa H-1 menuju Natal segala persiapan telah dilakukan mulai dari TNI Polri yang telah mengerahkan 80.000 personil untuk mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru 2025. Oke, dan tentunya juga semoga Natal ini bisa berjalan aman, damai, dan juga sukacita. Dan tentunya sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Penyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Usai menghadiri KTT D8 di Kairo, Mesir pada pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Senin siang kemarin. Dan berdasarkan informasinya pemirsa, Presiden langsung menggelar rapat terbatas persiapan keamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Di bawah tangga pesawat tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Rapat terbatas digelar di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Dalam rapat ini diikuti oleh Menko Polkam, Menhan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN yang juga turut menyambut kedatangan Prabowo di tanah air. Prabowo membahas langkah antisipasi dalam menghadapi puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat di periode libur Natal dan juga Tahun Baru. Presiden juga menekankan pentingnya koordinasi di dalam mitigasi bencana. Kepala negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru untuk berjalan lancar. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan penyebutan Natal, pelayanan kategorial, pelayanan anak di GPIB, Paulus Menteng, Jakarta Pusat. Dan perayaan Natal adalah momentum yang baik untuk memperkokoh nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan penyambutan Natal pelayanan kategorial pelayan anak di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Paulus, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 21 Desember 2024. Dalam kesempatan itu, Wapres menyapa dan mengobrol dengan anak-anak dan juga melayani permintaan foto dengan mereka. Selaras dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto, bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dirawat. Wapres Gibran mengundang seluruh masyarakat bersama pemerintah untuk berkomitmen saling menghormati, merawat keberagaman, serta menjunjung tinggi toleransi beragama. Melalui caption di akun Instagram @gibran_rakabuming, ditekankan bahwa perayaan Natal adalah momentum yang baik untuk memperkokoh nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Korlantas Polri memprediksi puncak arus wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan terjadi menjelang perayaan Natal pada 24 Desember dan 25 Desember, namun di saat menyambut Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Dan untuk mengantisipasi kemacetan panjang di jalur utama Puncak, Dirlantas Polri ini bersama Satlantas Polres Bogor akan menerapkan 3 rekayasa arus lalu lintas di kawasan Puncak, mulai dari kontraflow,
one way hingga rekayasa ganjil genap. Menjelang perayaan libur Natal dan menyambut Tahun Baru, di kawasan Puncak mulai dipadati sejumlah wisatawan untuk menghabiskan libur panjangnya di sejumlah objek wisata di kawasan Puncak bersama sanak keluarga. Sejak minggu kemarin, volume kendaraan wisatawan mulai memadati kawasan Puncak Bogor. Pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas ganjil genap hingga one way pun diterapkan guna mengurai kepadatan yang terjadi di jalur utama Puncak. Dirlantas Polri memprediksi puncak arus wisatawan di kawasan Puncak Bogor akan terjadi pada Selasa 24 Desember mendatang saat libur perayaan Natal, namun saat pergantian tahun, puncak wisatawan akan memadati kawasan Puncak akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Kemarin itu hari libur, jadi tanggal 20 dan 21 itu rata-rata banyaknya kendaraan itu adalah mengarah ke arah puncak. Kemungkinan ini kalau dari prediksi untuk berlibur ya, karena hari Senin, Selasa besok kan masih masuk kerja begitu. Jadi untuk jalur Nataru itu ada di puncak arusnya ada di tanggal 21 sesuai dengan prediksi kita. Kemudian tanggal 24 nanti 24 sore dan tanggal 28. Dalam pengaturan arus lalu lintas di saat musim libur panjang di kawasan Puncak Bogor, Satlantas Polres Bogor akan menerapkan 3 rekayasa arus lalu lintas secara situasional, baik rekayasa ganjil genap, one way, hingga kontraflow. Sementara itu, saat malam pergantian tahun, kawasan Puncak Bogor akan diterapkan Car Free Night atau bebas kendaraan yang akan diterapkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore di tanggal 31 Desember hingga pukul 1 pagi tepat di tanggal 1 Januari. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selama periode libur Nataru 2024 berlangsung, layanan jasa angkutan Damri menyiapkan 3.254 total armada bagi penumpang secara nasional. Dan unit armada yang disiapkan pun terus dilakukan pengecekan berkala guna mengurai angka kecelakaan selama Nataru. Direktur Utama Perusahaan Umum Damri Setia N. Milatia menyampaikan kesiapan armada di bawah kepemimpinannya selama periode Nataru 2024 akan berlangsung secara aman dan siap. Setia juga menegaskan seluruh unit armada yang disiapkan sebanyak 3.254 terus dilakukan pengecekan intensif seperti rem cek hingga fasilitas pelayanan bagi para calon penumpang. Adapun kuota armada yang disiapkan oleh pihak Damri ini akan tersedia di 44 regional di seluruh Indonesia. Armada bus yang disiapkan pun bervariasi, seperti ICE, CNG, hingga bus listrik. Untuk tiket armada bus yang disiapkan ini dijual sejak 2 bulan sebelum bulan Desember, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan menuju tujuan tanpa harus kehabisan tiket. Para pramudi Damri pun ditinjau kesiapannya dengan melakukan cek kesehatan, serta pembatasan durasi mengemudi 4 jam per hari. Pembatasan durasi mengemudi ini pun dilakukan guna menghindari peluang kecelakaan di perjalanan. Nantinya tiap armada akan diisi oleh 2 pramudi bus dan 1 mekanik selama di perjalanan. Animo libur Nataru 2024 ini pun ditinju dengan antusias yang tinggi, sehingga tiket bus dari barat menuju timur alami kenaikan. Namun perjalanan sebaliknya tidak diberlakukan kenaikan tarif, bahkan menerapkan diskon tarif tiket. Memang arus terpadat itu sampai dengan hari ini masih Jawa ya, Jakarta, Surabaya, Jakarta Malang, Jakarta Jogja. Itu hampir merata sih ya, jumlah tiket yang kami jual, jumlah seat yang terjual tuh hampir merata. Wonosobo, Purwokerto itu tinggi-tinggi semua. Jadi Semarang, Solo gitu. Karena jadi kami juga mulai mengatur jadwalnya jangan bersamaan dengan kereta api. Kalau Jawa ya dari barat ke timur itu memang ada kenaikan kalau nggak salah 10%-an ya. Lalu kemudian tapi dari timur ke barat itu bahkan diskon gitu loh. Jadi ada yang tapi tergantung kalau dari lewat Damri Apps ya, kalau lewat karena kontrol diskonnya adanya di apps gitu. Adapun pihak Damri kembali menegaskan pada arus balik libur Nataru ini, penjualan tiket tidak akan dikenakan kenaikan pajak PPN sebesar 12%. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat selama perjalanan. Lebih dalam melalui imbauan yang disampaikan oleh pihak Damri selama masa libur Nataru berlangsung. Masyarakat dapat memanfaatkan periode ini dengan nyaman, namun perlu meninjau kesiapan dengan menjaga kesehatan ke depannya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan, Sinpo TV.
Masih terkait dengan jelang Nataru, puncak arus mudik telah terjadi di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Dan sebanyak 1.856 penumpang telah diberangkatkan melalui terminal antar kota, antar provinsi, dengan destinasi tujuan Pulau Jawa dan juga Sumatera. Gelombang kedatangan para pemudik yang hendak pulang kampung untuk berlibur di perayaan Natal dan Tahun Baru tampak terus terjadi di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada Senin sore kemarin. Para penumpang yang didominasi tujuan Pulau Sumatera ini sudah terlihat memadati loket tiket dan ruang tunggu terminal sambil membawa barang bawaan untuk keperluan mereka di kampung halaman. Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Julkarnain, menjelaskan, puncak arus mudik Natal dan juga Tahun Baru di Terminal Bus Kalideres telah terjadi sejak Sabtu sore pada tanggal 21 Desember 2024 hingga hari ini. Dengan data sementara yang dimiliki pihak pengelola, terus sebanyak 1.856 penumpang telah diberangkatkan dengan 133 armada bus akap melalui Terminal Bus Kalideres dengan destinasi tujuan Pulau Jawa dan juga Sumatera. Jumlah pemudik diperkirakan akan terus meningkat hingga esok hari di H-1 jelang Natal. Lebih lanjut, Revi juga menambahkan jumlah penumpang di arus mudik Nataru tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu, di mana pihak pengelola Terbus juga telah mempersiapkan armada angkutan malam hari atau AMARI sebagai upaya antisipasi jika terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Hari Senin ya, tanggal 23 Desember 2024, memang penumpang masih ada kenaikan, namun tidak seperti hari Sabtu kemarin ya, tanggal 21 Desember 2024 dengan jumlah penumpang berangkat itu sebanyak 1.856 penumpang dengan bus berangkat sebanyak 133 bus. Nah, hari berikutnya kemarin sudah mulai turun dan diperkirakan hari ini tetap stabil seperti kemarin ya. Dan namun kita masih menunggu besok. Besok diperkirakan akan kembali naik pada tanggal 24 Desember 2024. Ibu nama siapa, Bu? Siti Rofiatun. Ibu Siti mau pulang kemana nih, Bu? Ya, Purwodadi. Pulang kampung, Bu? Ya. Berapa lama rencananya mau di kampung? Nggak tahu gimana kondisinya nanti. Sampai jauh ini ada kendala nggak, Bu, selama proses di sini, Bu? Enggak. Nggak ada. Hari ini pulang kampungnya sama Iya, siapa aja? Ini sama anak. Sama anak. Oh, sekeluarga, Bu ya? Bukan, berdua aja. Oh, berdua aja. Terima kasih, Bu ya. Sementara itu, pihak Satuan Pelaksana Terminal Kalideres sendiri juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti posko keamanan, posko kesehatan, ruang tunggu, dan laktasi, serta posko rem cek, guna melayani para pemudik saat berada di lingkungan terminal bus yang juga melayani antar kota, antar provinsi. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Sebanyak lebih dari 10.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada H-2 Natal, Senin pagi. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wus juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang ini mengular sejak jadwal pemberangkatan pertama. Rangkaian kereta cepat Wus dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Senin pagi. Keberangkatan penumpang Wus melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang di pagi hari. Lonjakan ini diperkirakan akan terjadi hingga malam hari. Seiring sudah banyaknya pemesanan tiket Wus di momen libur Nataru. Sejak dibukanya perjalanan di periode Nataru ini, tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wus dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Di momen libur sekolah ini, kereta Wus juga dimanfaatkan siswa sekolah untuk mengikuti EduTrip atau perjalanan edukasi mengenalkan seluk-beluk kereta cepat. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya, sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu, penumpang Wus ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Jadi sampai dengan kemarin, tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan hari ini ada di sekitar 10.000 tiket ya. Dan memang penjualan masih terus berlangsung karena banyak juga penumpang yang melakukan pemesanan secara go show karena tiket Wus tersedia jadwalnya cukup banyak, mencapai 48 perjalanan per hari, sehingga masyarakat lebih fleksibel ya dalam memilih jadwal keberangkatannya, tapi juga ada juga yang melakukan reservasi lebih awal. Jadi memang KCIC memiliki program yaitu EduTrip, di mana masyarakat atau sekolah ya terutama dapat melakukan permohonan ke KCIC untuk melakukan perjalanan rombongan dan memohon adanya kegiatan edukasi kepada siswa-siswanya, dan nanti kami KCIC akan melakukan pengaturan jadwal sehingga nanti pada saat perjalanan akan ada petugas dari kami yang melakukan edukasi bagaimana
melakukan perjalanan dengan kereta cepat, edukasi keselamatan di perjalanan, kemudian juga apa itu layanan kereta cepat WUS yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Oh tidak, semuanya berjalan sesuai prosedur dan semuanya ada pendampingan oleh petugas kami dan memang program ini sudah rutin kami lakukan dan semuanya berjalan dengan lancar. Memang sejak dibuka kemarin sudah ada ya masyarakat yang mulai melakukan pemesanan tiket karena memang tiket baru dijual kemarin hari Minggu tanggal 22 Desember di mana masyarakat mulai melakukan pemesanan dan memang sudah ada pemesanan sekitar kemarin sore datanya itu sekitar 50 tiket dan jumlahnya akan terus berlangsung karena publikasi kepada penumpang baru saja dilakukan dan secara perlahan masyarakat mulai mengetahui adanya pembukaan stasiun Karawang mulai 24 Desember. Sementara, jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai dari Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang, baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, stasiun Bandung terus mengalami peningkatan penumpang saat memasuki libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Dan transportasi kereta menjadi pilihan karena perjalanan yang tidak memakan banyak waktu dan juga nyaman. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, stasiun Bandung terus mengalami peningkatan penumpang sejak Minggu hingga Senin siang. Selama 2 hari ini, stasiun Bandung terus dipadati penumpang yang akan pergi berlibur menggunakan kereta api. Banyaknya penumpang yang menggunakan transportasi kereta karena mengaku lebih cepat sampai tujuan dan fasilitas yang nyaman. Salah seorang penumpang memanfaatkan libur panjang dengan berlibur ke beberapa daerah menggunakan transportasi kereta dengan tujuan dari Solo menuju Bandung dan juga Jakarta. Tujuannya ke Jakarta. Ke Jakarta. Itu dalam rangka apa sih? Liburan. Liburan telah tiba. Ibu sendiri habis dari mana? Habis dari jalan-jalan di Braga. Braga terus kembali. Modern jalan-jalan. Udah berapa hari berarti Bu? 3 hari. 3 hari. Nah ini Bu, tujuan liburan nanti selanjutnya kemana lagi Bu? Tujuan liburan selanjutnya lagi Solo Jogja. Oh, ke Jogja. Solo Jogja Cirebon. Oh. Bu, kenapa memilih perjalanan kereta api? Oh, sangat nyaman, jauh daripada bahaya, murah. Sementara itu berdasarkan data PT KAI Daop 2 Bandung, tercatat 140.000 tiket terjual jelang 1 hari perayaan Natal. Uripan itu masa Nataru dari tanggal 19 sampai tanggal 5 Januari sudah habis terjual. Yang kedua Kuto Jaya Selatan ya, relasi Kero Condong Kuto Arjo. Itu sebagian hari sudah habis terjual. Satu lagi relasi Garut Pasar Senen KA Cipurai. Itu sebagian hari sudah habis terjual. Prediksinya punya kapan? Prediksinya melalui data kemarin ya di tanggal 21. Sebanyak 14.000 penumpang meninggalkan WH Daop 2 Bandung. Hari ini kurang lebih baru di 11.000, namun masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan tiket masih kita lakukan. Menurutnya pihaknya juga mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menyediakan tiket sebanyak 285.000 hingga berakhirnya masa libur Nataru pada 5 Januari mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, seperti diketahui hari Natal dan juga Tahun Baru tinggal beberapa hari lagi di mana masyarakat Indonesia terus menyerukan seperti itu ya, apalagi beberapa dari Satuan TNI Polri juga telah mengerahkan untuk nantinya mengamankan pada saat arus mudik. Betul. Pada saat akan melakukan perjalanan untuk menuju keluarganya masing-masing. Tapi kita melihat juga pada saat Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah melakukan perhelatan ataupun kunjungan kerja ke Kairo, Mesir seperti itu ya, beliau langsung mengadakan sebuah rapat terbatas dengan beberapa jajaran menteri TNI Polri untuk juga mengamankan yang namanya Nataru seperti itu. Dan kalau kita lihat dari pemaparan Presiden Prabowo Subianto ini sangat menekankan terkait dengan pelaksanaan ataupun pentingnya mitigasi bencana alam. Betul, dan kita lihat memang antusias masyarakat Indonesia dalam Nataru ini memang cukup terlihat. Betul. Dimana kalau kita lihat dari kereta api juga peningkatannya luar biasa dari jumlah yang melonjak tinggi. Ya betul, karena memang kita ketahui Vesti dan pemirsa di mana KAI ini juga memberikan diskon 20% untuk tiket Nataru ini dan berharap bahwasanya memang flash sale ya. Betul, pasti. Masyarakat Indonesia juga merayakan nantinya Natal dan Tahun Baru penuh sukacita. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana terdakwa kasus korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moise divonis selama 6 tahun 6 bulan penjara. Dan selain dijatuhi hukuman selama 6 tahun 6 bulan penjara, Harvey juga diharuskan mengganti kerugian negara sebesar 210 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang dugaan korupsi pada komoditas timah dengan terdakwa Harvey Moise. Dalam sidang yang mengagendakan vonis tersebut, majelis hakim yang dipimpin oleh Eko Ariyanto menjatuhkan hukuman selama 6 tahun 6 bulan kepada Harvey Moise. Menurut majelis hakim, Harvey terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut. Menyatakan terdakwa Harvey Moise terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? 2 tahun. Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya. Selain dijatuhi hukuman selama 6 tahun 6 bulan penjara, Harvey diharuskan mengganti kerugian negara sebesar 210 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, terdakwa Harvey Mois tidak memberikan jawabannya saat ditanya tanggapan terkait dengan vonis penjara 6,5 tahun penjara. Hal ini terjadi usai dirinya hadir dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin siang kemarin. Sebelum meninggalkan ruang sidang, Harvey sempat ditanya apakah akan mengajukan banding, namun setelah berkonsultasi dengan pihak kuasa hukum, dia mengaku akan pikir-pikir dulu. Harvey lalu mengenakan rompi tahanan berwarna pink dan juga tangan diborgol. Saat berjalan cepat meninggalkan ruang sidang dengan pengawalan ketat, Harvey tak memberikan respon ketika ditanya tanggapan terkait vonis yang dijatuhkan. Mas Harvey, gimana tanggapannya, Pak? Bang, lu ngalangin gua, Bang. Bang Harvey, gimana tanggapannya, Bang? Maaf ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan beras premium dan juga beras medium tidak akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Hal itu disampaikan Zulhas usai rapat koordinasi terbatas mengenai ketahanan pangan bersama Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran kementerian dan lembaga yang berada di bawah naungan Kemenko Pangan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kebijakan tarif PPN 12% memang sudah menjadi amanat undang-undang. Sehingga pada dasarnya tarif PPN tersebut hanya dikenakan untuk barang-barang mewah saja. Oleh karena itu perihal jenis beras yang dikenakan tarif PPN 12%, Zulhas menilai ada kesalahan pengertian nama di tengah masyarakat. Mantan Menteri Perdagangan ini menegaskan, baik beras premium maupun medium, tidak dikenakan pajak apapun, termasuk PPN 12%. Ia memastikan komoditas pangan tersebut bebas dari pemungutan pajak. Selain itu, beras yang dimaksud akan terkena PPN 12% ialah beras khusus dari merek swasta, seperti beras Jepang Shirataki dan sejenisnya. Jadi beras premium, medium tidak kena. Nah, yang kena itu yang suka makan Jepang mana yang kena. Misalnya beras apa itu namanya? Shirataki, ya kayak seperti itu iya. Karena kalau premium medium ya di pasar premium medium. Pendek kata pangan nggak ada. Yang dalam negeri itu tidak ada yang kena. Ya. Kecuali ada beras adit itu secara khusus seperti beras Jepang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPD Sultan Najamuddin menilai kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% merupakan perintah undang-undang yang sangat dilematis bagi pemerintah. Ketua DPD Sultan Najamuddin buka suara terkait banyaknya sejumlah pihak yang membahas terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% menjadi keputusan yang sangat dilematis bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo dinilai sudah mengambil keputusan yang bijak dengan menetapkan pemberlakuan PPN 12% pada produk tertentu saja. Iya, saya mungkin orang pertama yang ngomong itu 2 bulan yang lalu bahwa ya di digitalnya lah gitu ya. Saya sampaikan begini, memang ini kan undang-undang ya. Di satu sisi presiden harus melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat. Nah, di sisi lain saya melihat Pak Prabowo khususnya, beliau sudah mencoba menjadi wise sekali ya. Di tengah undang-undang yang memang secara strict itu mengatakan ada pajak PPN 12%, tapi beliau secara arif dan bijaksana juga melihat tidak mungkin diberlakukan secara menyeluruh. Makanya akhirnya dipilah dan dipilih terkait dengan itu. Nah, itu pun kan pasti ya banyak yang belum puas juga. Nah, saya melihat pastilah ya namanya juga sebuah produk legislasi pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, presiden sebenarnya memang saya tidak mengatakan beliau dilematis sekali nggak, tapi di satu sisi beliau harus menjalankan produk konstitusi, undang-undang, legislasi, tapi di sisi lain melihat kenyataan bahwa iya ini tidak bisa diberlakukan. Makanya keluar aturan bahwa pajak PPN 12% ini tidak berlakukan untuk barang-barang yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sikap keras dari PDI Perjuangan terhadap kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% turut menjadi sorotan publik.
Pasalnya sikap PDI Perjuangan sebagai inisiator dalam pembahasan Undang-Undang HPPP tersebut dinilai tidak konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi sebesar 12% yang akan berlaku 1 Januari 2025, respon dari berbagai pihak. Dasar kenaikan PPN yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kini disorot. UU HPP disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021 lalu. Selama pembahasan rancangan undang-undangnya diproses dalam Panitia Kerja RUU, panja tersebut diketuai oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDI Perjuangan, Dolvi Otnil Fredrik Palit pada saat itu. Dolvi selaku Ketua Panja melaporkan Komisi 11 DPR telah menyepakati RUU di bawah rapat paripurna pada 29 September 2021. Dolvi melaporkan dalam pembahasan tingkat 1 di Komisi 11 DPR bersama pemerintah, sebanyak 8 fraksi setuju RUU itu dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Undang-undang tersebut diinisiasikan oleh partai penguasa saat itu, yakni PDI Perjuangan. Namun PDI Perjuangan saat ini justru menolak kebijakan itu. Sikap dari PDI Perjuangan yang dinilai mencela-mencela ini direspon berbagai pihak, dikutip dari laman Sinpo ID. Salah satu respon datang dari Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto. Wihadi menjelaskan saat pembahasan kenaikan PPN pada 2021 lalu, Panitia Kerja UU HPP dipimpin oleh fraksi PDI Perjuangan. Wihadi menilai sikap PDIP saat ini seperti upaya lepas tangan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Padahal kenaikan PPN 12% yang termaktub dalam UU HPP merupakan produk DPR periode sebelumnya dari PDIP. Selain itu, Ketua Komisi 9 DPR Muhammad Misbakun menilai tidak selayaknya PDI Perjuangan mengubah sikap terhadap kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. Misbakun mengatakan kebijakan PPN 12% yang kini bakal diterapkan di pemerintahan Prabowo Subianto merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang HPP tersebut. Legislator dari fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan inkonsistensi dari PDIP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa seperti diketahui terkait dengan adanya kenaikan PPN yang awalnya 11% menjadi 12% ini tentunya menjadikan sebuah dilematis bagi beberapa publik seperti itu. Dan ini juga menjadikan sebuah pembahasan yang banyak sekali disorot oleh publik. Kita melihat bahwasannya pada saat itu 2021 yang lalu PDI Perjuangan ini sudah menginisiasikan kebijakan tersebut. Namun pada saat ini ketika Presiden Prabowo Subianto akan mengimplementasikannya atau direalisasikan seperti itu, tapi ini malah ada komentar yang memang cukup ataupun tidak baik seperti itu. Memang kalau kita ketahui apapun yang menjadi keputusan pemerintah ini adalah yang baik untuk kedepannya. Karena memang kita ketahui PPN 12% ini tidak untuk semuanya, namun ada beberapa hal yang dikenakan PPN 12%. Jadi memang seharusnya sebagai masyarakat Indonesia apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita dukung untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Nah, betul sekali kalau kita melihat terkait PPN 12% ini, mengapa sih baru berkomentar saat ini? Kenapa tidak berkomentar pada saat melakukan inisiasi tersebut seperti itu ya? Mari sama-sama daripada mendebatkan hal ini, kita sama-sama saling mendukung, saling mendoakan, dan juga saling mensupport. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi
hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Ketua Mahkamah Agung Sunarto ini menyambangi Ketua DPD Sultan Najamuddin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin siang kemarin. Dan juga pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi sebagai bersama lembaga negara. Ketua DPD Sultan Najamuddin menerima kunjungan dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut hanya sebagai bentuk silaturahmi antar lembaga pengawas pemerintah dengan lembaga pengadilan negara. Menurutnya, sebagai lembaga negara mempunyai harapan dan tujuan yang sama dalam memajukan bangsa Indonesia. Ya, secara umum karena ini silaturahmi pertama, ya kan kami menerima dengan sangat baik dan kami juga akan melakukan hal yang sama nanti, jadi sifatnya masih umum. Dan sekali lagi beliau tadi sampaikan, yang mulia Ketua Mahkamah Agung, tujuan bernegara kita sama. Semua institusi lembaga negara termasuk masyarakat Indonesia punya harapan dan tujuan yang sama bagaimana ini negara menjadi negara maju. Ya, sesuai dengan apa yang dituliskan di Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan. Nah, kita tidak boleh ikut campur dengan tusi masing-masing dengan tugas fungsi lembaga yang sudah dibuat. Hanya saja kolaborasi dan silaturahmi itu menjadi penting. Pasti ada hubungan karena di negara demokrasi tetap yang menganut trias politika itu kan, ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Meskipun domainnya masing-masing tidak bisa mengintervensi atau saling mengintervensi, tapi menjaga harmonisasi itu menjadi penting. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal mengajak semua desa yang ada di Indonesia untuk menjadi penggerak ekonomi melalui pengembangan potensi lokal. Mendes Yandri Susanto yakini seluruh desa dapat mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto bila mau bekerja sama dan berkolaborasi. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta desa-desa di Indonesia mengembangkan dan mengangkat potensi lokal yang diharapkan mendongkrak ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Mendes Yandri meminta Jati Unggul Kelurahan Jatirejo dapat menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Terlebih melalui BUMDes, Yandri berharap desa menjadi pelaku utama dalam mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui BUMDes ini kita berharap ke depan itu sebagai pelaku utama ekonomi di desa. Tadi saya setuju dengan Ibu Tristi, akan ada makan siang bergizi. Apalagi nanti kita akan ada panen raya. Ini sesuai dengan asta-cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa, dari kalurahan, dari pekon, dari nagari, dari banjar. Itu sudah menjadi asta-cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Maka BUMDes atau BUMKAL atau apapun sebutannya di tingkat desa itu sejatinya menjadi pemain utama yang akan menggerakkan ekonomi di desa dengan potensi keunggulan desanya masing-masing. Termasuk tadi keterlibatan para pihak ketiga, apakah dari pihak bank atau pihak perusahaan yang lain, dari sumber-sumber yang lain, CSR itu bisa
menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan sekaligus menekan angka kemiskinan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Kebudayaan berkomitmen memperkuat pelestarian budaya Indonesia, salah satunya melalui cara Rayakan Budaya Indonesia 2024. Dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon ini berharap acara Raya menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk menjaga dan memajukan budaya Indonesia. Ribuan masyarakat tumpah ruah merayakan keberagaman budaya Indonesia dalam acara Rayakan Budaya Indonesia. Acara ini menjadi momen istimewa untuk menampilkan kekayaan budaya, sekaligus merayakan pencapaian besar Indonesia di kancah internasional dengan diakuinya 3 warisan budaya tak benda oleh UNESCO, yaitu Reok Ponorogo, Kolintang, dan juga Kebaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon secara resmi membuka acara tersebut didampingi oleh Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa bersama komunitas penggerak kebaya dan komunitas Noken Papua. Dengan adanya acara tersebut, Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk memperkuat pelestarian budaya melalui kebijakan berbasis masyarakat, inovasi budaya, dan juga peran aktif generasi muda. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri membenarkan lawatan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia. Namun mengenai jadwal pasti kedatangan tersebut masih belum dapat dipastikan. Dan kedatangan Perdana Menteri Jepang tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua negara. Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya, Roy Sumirat, mengungkapkan kedatangan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia dipastikan kebenarannya. Namun menyoroti soal jadwal pastinya saat ini masih dalam tahap penjajakan, baik dari Jepang maupun Indonesia. Keinginan untuk bertemu ini pun dipersiapkan secara matang, baik dari sisi logistik maupun substansi antar kedua negara, sehingga dapat dikatakan siap dari sisi apapun. Rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia memang saat ini kedua negara masih terus melakukan penjajakan lebih lanjut, persiapan namanya juga masih rencana, tapi ada keinginan genuine dari kedua pihak untuk dapat mematerialisasikan kunjungan ini sesegera mungkin. Apabila memang bisa dilakukan secara dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh, why not? Hanya memang kedua pihak masih terus melakukan persiapan secara detail, baik dari sisi logistik ataupun dari sisi substansi. Karena bagaimanapun kunjungan kepala negara ke negara lain tentunya itu disertai dengan berbagai macam harapan dari kedua negara agar kunjungan tersebut dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dari kedua negara. Lebih dalam, pemerintah diharapkan dapat bersiap untuk menerima tamu kenegaraan Jepang meskipun belum menemukan jadwal yang pasti agar dapat menuangkan manfaat yang besar baik dari Jepang maupun dari Indonesia. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi naik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV pemirsa. Kita lanjutkan informasinya di mana pasca penyerangan terhadap Reinhard Sinaga di penjara Inggris oleh sesama narapidana. Pemerintah terus memantau secara aktif kondisinya serta mempelajari kasus tersebut. Dan adapun sebelumnya pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kumham dan juga IMIPAS menyebut sedang mempelajari kasus ini, sedangkan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi intensif dengan pihak Inggris. Kementerian Luar Negeri angkat suara soal kondisi terkini dari predator seksual asal Indonesia Reinhard Sinaga yang mengalami penyerangan di penjara Inggris beberapa waktu lalu. Penyerangan yang dilakukan oleh sesama narapidana ini pun terus menjadi proses pendalaman oleh pemerintah Indonesia. Dalam kesempatan ini, Roy menyoroti perkembangan terkini Reinhard masih dalam tahap pendalaman oleh Direktur Pelindungan WNI Joda Nugraha hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Bersumber dari pemberitaan saat ini, Reinhard Sinaga diduga bersikap arogan dalam penjara HMP, Wakefield, Yorkshire, Inggris, sehingga memantik emosi narapidana lainnya. Usai penyerangan tersebut, Reinhard nyaris menderita luka-luka yang sangat serius. Saya belum dapat informasi yang khusus tentang hal ini, jadi mungkin nanti kita bisa coba cek lagi terutama dari kami biasanya Pak Direktur Pelindungan WNI, Pak Diryuda mungkin dan timnya masih akan coba gather informasi yang lebih lengkap sebelum bisa kami sampaikan secara proper kepada publik. Hingga kini pemerintah baik dari lintas kementerian terus memantau perkembangan kondisi dari Reinhard serta meminta akses ke lapas tempat Reinhard mendekam. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni dilaporkan hilang saat melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di wilayah distrik Muskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat. Tim gabungan TNI Polri bersama SAR terus melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang hilang sejak tanggal 18 Desember lalu ketika melakukan penindakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Insiden tragis ini terjadi saat operasi pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Meyah Lama, Distrik Muskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Hingga kini belum ada tanda-tanda keberadaan perwira polisi tersebut. Operasi pencarian dipimpin langsung oleh Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Koirudin Wahid, dengan harapan besar bahwa Ibtu Tommy dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan, mengungkapkan Ibtu Tommy tergelincir dan terseret arus Sungai Rawara. Hanya harus menyeberangi Sungai Rawara, di mana pada saat itu curah hujan juga tinggi dan arus sungai cukup deras. Esok harinya tanggal 18 Desember atau hari Rabu, tim menyeberangi Sungai Rawara. Sebagian tim berhasil ke seberang sungai. Namun di tengah perjalanan, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun tergelincir, kemudian terseret derasnya arus Sungai Rawara. Melihat hal tersebut, personil yang sudah atau yang belum menyeberang Sungai Rawara melakukan usaha pertolongan pertama dengan mencari. Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Koirudin Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun, dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal. Dalam operasi Gakum terhadap KKB tersebut, pasukan gabungan berhasil menembak mati Komandan KKB Martin Ainkigin di Kampung Meyah Lama, Distrik Muskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Insiden ini menjadi tantangan besar dalam operasi pengejaran KKB di wilayah Papua Barat. Namun TNI Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan di daerah. Dari Papua, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi tawuran antar dua kelompok warga dengan berbekal senjata tajam dan air keras di kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat mengakibatkan seorang warga alami luka bakar serius usai terkena siraman air keras. Dan hanya dalam waktu singkat, polisi yang bergerak cepat berhasil meringkus pelaku penyiraman di kawasan Bogor, Jawa Barat. Aksi tawuran antar dua kelompok warga pecah di Jalan Alaidrus, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Berbekal beragam jenis senjata tajam, kedua kubu yang bertikai terus saling serang di tengah pemukiman padat penduduk. Salah seorang pelaku tawuran bahkan nekat menyiramkan air keras ke arah kubu lawan. Aksi tawuran antar dua kelompok warga yang hanya berbeda gang ini pecah pada hari Selasa pekan lalu. Meski belum diketahui penyebabnya, namun salah seorang warga yang berusaha melerai justru mengalami luka bakar di bagian dada dan kepala akibat terkena siraman air keras. Korban pun sempat menjalani perawatan medis beberapa hari di rumah sakit dan kini telah diizinkan pulang karena mulai membaik. 5:30 ya. Memang kita di situ udah antisipasi. Saya pikir dan teman-teman nih habis subuh udah aman. Singkat cerita, ya udah pada pulang lah. Memang ini dibukanya kira-kira jam 5. Tapi 5:30 udah buka, mereka lewat nih. Gerombolan. Di sini motor wang masuklah. Di sini 3 orang tukang bakmi sempat dikalungin. Apa tuh? Celurit. Tapi dia bilang, "Pak, saya tukang dagang." Dilepas. Nah, arogan lah di sini dia. Motor dibalik-balikin. Nah, motor dibalik-balikin, warga keluar, ada perlawanan. Kita ada perlawanan, keluar masuk, terjadi lagi penyiraman air keras sama yang baju kuning itu. Hanya dalam waktu 2 kali 24 jam, petugas Satuan Khusus Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus terduga pelaku penyiraman air keras di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terduga pelaku diamankan saat tengah bersembunyi di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus, tersangka terancam pasal penganiayaan berat karena mengakibatkan korban mengalami luka bakar cukup serius. Setelah mengamankan 1 orang pelaku, yang mana pelaku ini melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan modus siram air keras kepada korban. Terhadap 1 orang pelaku diamankan di Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini tim sedang mendalami keterlibatan dari teman-teman pelaku ini. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, memang benar si pelaku inisial F ini mempersiapkan air kerasnya dengan sengaja untuk melakukan penyiraman air keras kepada lawan tawurannya. Meski dugaan sementara aksi tawuran hanya demi eksistensi di media sosial, namun polisi masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap dalang dan motif tawuran dengan berbekal air keras tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pengemudi ojek online nyaris menjadi korban pembegalan di Sunter, Jakarta Utara. Aksi para pelaku berhasil digagalkan oleh supir truk ekspedisi dan aksi ini pun terekam oleh kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Korban yang dipepet oleh 3 orang pelaku yang membawa senjata tajam jenis parang. Akibatnya korban terjatuh dari sepeda motornya dan para pelaku langsung melarikan diri dengan kendaraan korban. Seorang pengemudi ojek online nyaris menjadi korban pembegalan di Jalan Gaya Motorraya, Sunter, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Beruntung, aksi kejahatan itu berhasil digagalkan oleh seorang supir mobil ekspedisi yang kebetulan melintas. Korban yang saat itu baru saja selesai mengantar penumpang dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia dipepet oleh 3 orang pelaku yang membawa senjata tajam jenis parang. Akibatnya, korban terjatuh dari sepeda motornya dan para pelaku langsung melarikan diri sambil membawa kabur sepeda motor korban. Namun, aksi para pelaku tidak berlangsung lama. Seorang supir mobil ekspedisi yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar dan menabrak kendaraan para pelaku. Akibatnya, para pelaku terjatuh dan terpaksa meninggalkan sepeda motor hasil kejahatannya. Kanit Reskrim Polsek Koja, AKP Alex Chandra, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa takut diamuk warga saat aksinya mendapatkan perlawanan dari korbannya sendiri. Seorang terduga pelaku penjamretan nekat menceburkan diri ke aliran kali Anak Ciliwung, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung dramatis lantaran banyaknya warga yang geram dan ingin terus menghajar terduga pelaku. Kepungan massa di lokasi yang siap melakukan aksi main hakim sendiri membuat pria terduga pelaku penjamretan ini kian terpojok dan siap menceburkan diri ke dalam aliran kali Anak Ciliwung di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Beruntung seorang petugas kepolisian berhasil mencegah aksi nekat tersebut dan membawa terduga pelaku kembali ke atas. Evakuasi ternyata tak semudah yang dibayangkan lantaran banyaknya warga yang masih geram langsung menghakimi terduga pelaku saat akan digiring masuk ke dalam mobil. Pria ini merupakan terduga pelaku jambret yang kabur saat mendapat perlawanan dari korbannya sendiri. Korban adalah seorang wanita penumpang sepeda motor yang langsung melawan saat menyadari tasnya tengah dicambret. Perlawanan korban memicu perhatian para pengguna jalan lainnya yang membuat terduga pelaku langsung turun ke kolong jembatan untuk menceburkan diri ke dalam kali. Dengar sih ada jambret katanya. Jambret? Iya, cuman saya nggak begitu tahu. Pelakunya berapa orang, Pak? Pelakunya kurang tahu juga sih, udah banyak orang sih di sini. Jadi saya melihat aja gitu. Dia kabur gitu atau gimana, Pak? Ya dari sana dikejar, nyebur ke kali sini gitu. Terus saya pikir apaan gitu. Ya tahu-tahu ada datang polisi, dibawa polisi. Yang diambil apa, Pak? Dompet mungkin, kayaknya dompet. Berhasil dievakuasi dengan wajah babak belur, terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Heri Mustafa, Simpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, ini menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar harus lebih berhati-hati dan juga lebih waspada karena bisa dimanapun, kapanpun kejadian begal ini memang sudah marak terjadi di Indonesia. Khususnya juga ini di Jakarta banyak sekali aksi-aksi begal, mau di siang hari, pagi hari, ataupun malam hari masih banyak sekali. Ini kita harus hati-hati dan juga harus waspada. Dan lebih menariknya adalah ketika para pelaku terduga melakukan pembegalan ini untuk tidak ketahuan oleh warga, dia akhirnya menceburkan diri ke Anak Ciliwung seperti itu ya, ke Kali Ciliwung. Dan memang jelang Nataru ini banyak sekali aksi-aksi yang tidak menyenangkan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia mengingatkan untuk selalu berhati-hati. Karena memang aksi kejadian seperti ini tidak tahu tempat dan tidak tahu waktu. Sehingga memang apapun itu kita tidak membenarkan aksi pembegalan seperti itu ya, Festi. Dan tentunya kita doakan semoga pemirsa di rumah bisa dalam keadaan yang sehat, juga terjaga, lebih safety lagi seperti itu ya. Apalagi momen hari Natal dan juga Tahun Baru ini bisa menjadikan momentum yang sangat luar biasa, momen yang bisa menjadikan kehangatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.